Apa lu begitu-gitu? Ayo opening, kita udah opening. Naco, masa openingnya kagak ada apa? Halo, Ya welcome lu back to- begini-gini dia ngapain? Enggak, biasa kan lu pada halo, welcome back to Box to Box kan biasa begini-gini, halo guys gitu. Ya ini gue kelakuan lu aja ya kan. Cringe banget. Enggak cringe dong. Cringe banget. Selamat datang di Box to Box Football Show episode 86. Kalau kemarin kita sudah ngebahas review Liga Champions, ada FC Bayern lawan Paris Saint-Germain, Arsenal melawan Atletico Madrid, dan Yes. sudah dibahas jelas. Dan di episode kali ini kita akan membahas konten-konten, topik-topik yang menarik yang sedang hangat. Yang pertama mungkin ya sudah pasti review match abad ini ya kan. Yoi. Man United akan bertemu dengan Liverpool, di mana kawan kita Dr. Tirta nonton di sana ya. Oh iya. Setelah London Marathon. Terus juga ada Semoga dia tidak kaget ya dari London ke Manchester, kotanya tuh sangat-sangat berbeda. Ntar lagi misu-misu dia. Misu-misu. Ya kan bentar lagi juga misu-misu. Tapi ya selamat menikmati Dr. Tirta di Old Trafford. Mohon maaf kita belum bisa menemani di sana ya. Iya. Dan juga ada alasan kenapa Real Madrid membutuhkan Jose Mourinho. Unbeaten di Benfica. Oh iya, Tapi benar. belum tentu juara. Tapi juaranya. Makanya gue pakai FC itu nih. Iya, Porto. belum tentu Sekali juara. menang lagi juara nih. Iya, Porto. itu juara. Dan yang terakhir juga peraturan dari mantan kantor saya nutupin Prestiani. mulut bisa Kita kartu opening merah. gini aja kalau gitu. Opening gini. Gimana dia? Mau ngomongin apa kita? Ya kalau begini boleh kalau sekarang, tapi buat kalian jangan begini ya, karena kita butuh like, share, comment dan juga hype kalian di YouTube, karena cuma bisa di aplikasi YouTube ya. Ya. Kalau di, Di desktop HP. desktop nggak bisa. Jadi Di jangan HP. lupa di hype. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menonton Box to Box dari 2018. Respect. Komennya banyak banget di OG. Betul sekali. Semoga kita adakan episode reunian. Spesial, iya. Tapi yang kira episode yang ada reunian duluan adalah bukan reunian sih sebenarnya. Bisa jadi menjadi derby Liverpool Man United terakhir bagi Mo Salah dan juga Casemiro. udah pasti buat Casemiro dan juga Mo Salah. dan Slot sama Carrick yang belum tentu terakhir apa enggak. Oh Betul iya. sih. Tapi kan lepas itu kan ya nanti kita bahas ya. Tapi kalau kita melihat sendiri dua tim sebelumnya meraih 3 poin di Premier League ya. Betul. Man United juga dapat 3 poin ketika menang lawan Brentford walaupun 15 menit terakhir lucu kalian. Liverpool juga 2-1 juga menang lawan Crystal Betul. Palace. 3-1 bahkan 3-1 terakhir tuh gol McAllister yang enggak bisa tahan oleh Dean Henderson. Tapi pertanyaannya adalah, menurut kalian bertiga, siapa yang datang ke Old Trafford di laga ini yang memiliki tekanan paling besar? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat sendiri, Man United dan Liverpool itu sama-sama diuntungkan dengan kelakuan Aston Villa yang tidak jelas. Sebenarnya Iya, benar. Liverpool dan Aston Villa poinnya sama. Benar. Ya kan Man United tinggal butuh 2 poin lagi. Jadi Man United, gue nggak tahu itu, gue belum menghitung. Jujur gue belum menghitung. Kalau misalkan Aston Villa kalah, Liverpool dan Man United imbang, apakah dua tim ini bisa lolos atau enggak? Dan siapa yang tekanan lebih besar, Ros? Sebenarnya tekan paling besar tentu saja Aston Villa. Apalagi menghadapinya Ya, nggak main. Spurs gitu. Tapi menurut gue sih tekanan tentu saja lebih besar di Liverpool untuk sekarang ya. Pertama tandang, walaupun ada sejarah bahwa Liverpool kalau main tandang ke Old Trafford tuh biasanya punya skor spektakuler lah. Ada lah. 3-0, cium kamera, cium Steven Gerrard, kamera gitu kan. Vidic jatuh. 1-4. Iya gitu. Jadi sebenarnya tapi untuk konteks sekarang menurut gue di Liverpool, karena kalau buat United sendiri, even kalau misalkan sekarang kalah gitu ya, lo masih bisa trial di game berikutnya di Sunderland. Betul. Karena mereka seenggaknya 3 poin lebih banyak lah Iya. dari Liverpool sama Aston Villa untuk Agregat sekarang gol juga, gitu kan? ya. Jadi menurut gue kalau secara hitung-hitungan di atas kertas menurut gue Liverpool. Walaupun tentu saja kalau ngelihat game lagi lawan Brentford kemarin, Michael Carrick tuh kelihatan banget. Gue kayaknya harus memastikan kemenangan secepat mungkin. Betul. Daripada gua tunda-tunda sampai nanti itu malah stres sendiri gitu ya, dan pressure makin gede. Kayaknya mending sekarang gue pastiin kemenangannya apapun caranya, termasuk dengan main 5 back kemarin tuh 3-4-3 gitu kan, ngikutin formasinya si Ruben Amorim gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Michael Carrick bakal kayak gitu di Liverpool gitu. Ya, Game lawan Liverpool. Lawan Liverpool kita ngeliat sendiri Dex di pertandingan lawan Crystal Palace agak shaky sebenarnya, dan mereka penjaga gawangnya juga ada tuh semuanya. Si Masih itu Woodman kan sih besok? Masih ya? kemungkinan si Alisson Mama siapa? belum ini ya? Si Woodman, Freddy kan? Iya, Freddy Woodman. Nah, menurut lo tidak ada kiper utama kedua dan akhirnya main kiper ketiga walaupun dipuji banyak orang ya. Kemarin apakah akan sedikit memberi keuntungan bagi Man United atau sebenarnya enggak? Karena kan sebenarnya Liverpool musim ini, gue tuh sebagai fans Man United selalu takut ketemu Liverpool karena
Ya walaupun mereka sejelek-jeleknya mereka pas dulu ya zamannya Jamie Redknapp atau zamannya Gerard Houllier atau siapa, tetap duel ini tuh selalu dinanti banyak orang karena banyak intrik-intrik ataupun hasil yang tidak diduga. Menurut tuh dengan tidak ada kiper utama dan kedua yang kemungkinan besar akan memainkan si Woodman akan berpengaruh nggak sih Dex? Gue nggak punya histori yang panjang sih soal Woodman ini, apalagi dia baru main 2 kali juga kan di Liverpool. Tapi kalau dari reputasi sih jelas ini menguntungkan Man United ya. Maksudnya ini dengan kiper bukan kedua tapi ketiganya gitu. Bahkan Man United aja kiper keduanya lebih levelnya lebih timnas kan, Altay Bayindir sekarang, maksudnya kayak kalaupun maksudnya lama cedera, Bayindir main tuh kayak ya gue mesti kiper timnas gitu. Sementara sementara Liverpool nggak punya kayak gitu. Cuman narasinya tuh sebenarnya bukan lebih ke kiper sih. Tadi kalau nyambung ke Carrick sama Slot, sebenarnya ini lebih ke mengamankan posisi mereka di musim depan. Betul. Si pelatih ini sebenarnya Carrick itu punya start yang lebih bagus karena Man United kan ditinggal Amorim kan jelek banget. Jadi Nggak dia jelek bagus. banget, jelek. Ya Di pokoknya musim ini nggak sejelek pokoknya, itu. Gak Posisi kayak 5 IHS gitu loh, ya. 5, Bawah deh, 6 dia loh. Nggak trajektorinya kayak tim naik yang walu gitu. degradasi. Iya. Heeh. Trajektorinya naik deh. Sementara lo kalau lihat Slot kenapa butuh menang, karena kita kalau lihat dari masa lalu di musim lalu mereka habis juara. Ini trajektorinya tuh udah pasti turun dan udah pasti nggak bisa naik lagi jadi Ekspektasi juara. ketinggian nggak sih dengan apalagi dengan transfer yang segede gitu musim ini? Makanya itu lebih berat ke Slot, dan kalau dengan kehadiran dan ketidakhadiran kiper pertama dan kedua lebih menekan lagi sih. Tapi menurut gue Freddie Woodman di game lawan Palace tuh bagus. Jadi bahkan dari sebelum game lawan Palace tuh yang dia gantiin Mamardašvili itu lawan apa ya? Lawan Ganti- Everton. Lawan Everton. Menurut gue dia penampilannya sejauh ini oke. Jadi gue sih tidak akan terlalu khawatir dengan tampilnya si Freddie Woodman kalau gue jadi pendukung Liverpool. Lebih khawatir kalau misalkan ada defensive lapses gitu loh. Liverpool tuh Dan itu selalu terjadi musim iya, ini. kadang di momen-momen krusial mereka tuh kayak turn off sebentar terus kemudian lawan memanfaatkan. Itu sih yang lebih bikin khawatir kalau buat gua gitu. Nah, Dok, menurut lu dengan misalnya gini, Rossi bilang defensive lapses dan kita tahu musim ini Liverpool sangat shaky sekali apalagi di lini tengah. Gua melihat mereka membaik setelah mereka selesai di Liga Champions, udah mulai seminggu Fokus, sekali ya. fokus di Premier League dan bisa mengejar poinnya Man United bahkan sebelum Man United lawan Brentford. Betul. Menurut lu kalau kita ngeliat sendiri di laga ini, di laga Man United lawan Liverpool, apakah di tengah Liverpool akan sedikit ada perubahan atau mungkin akan sama seperti lawan Crystal Palace? Ya kalau gue lihat sih emang dari 2 laga terakhir Everton sama Crystal Palace sih emang si double pivotnya si Szoboszlai itu udah dimainin jadi midfielder mentok ya kayaknya, karena right backnya terkadang si Curtis Jones waktu lawan Crystal Palace aja si Curtis Jones jadi right backnya, dan tengahnya tuh antara double pivotnya entah Szoboszlai atau McAllister yang kemarin main bagus dengan 2 assist atau terkadang sama Gravenberch. Tapi emang yang pasti dengan adanya Szoboszlai main di tengah sih sebenarnya itu ngasih keleluasaan buat Liverpool sih buat nambah kreativitas sama balance di tim di tengah gitu. Apalagi kan yang kita tahu di musim ini kan emang Arne Slot itu mau coba mengoptimalisasi Florian Wirtz itu juga kan. Kalau nggak salah gue lupa lagi tweetnya Flanker tuh bagus sih. Gue lupa apa ya yang Flanker atau Spiltak ya. Pokoknya ngebahas soal Florian Wirtz tuh harusnya udah lu kasih kebebasan Iya, aja iya, gitu. iya. Intinya Free roam lah kayak dikasih zaman free Bruno roam, ya. dikasih kebebasan karena pada akhirnya dia bakal mekar sendiri dan terlihat dari beberapa laga terakhir gitu. Jadi emang intinya sih double pivotnya mau siapapun itu Szoboszlai harus jadi pendampingnya gitu. Mau entah itu McAllister ataupun Gravenberch. Terus kalau kata si Waldo barusan ya perubahan posisi Szoboszlai sangat krusial karena Betul. kan setelah ditinggal Trent Alexander-Arnold, back kanan ini agak sedikit shaky kan. Iya. Conor Bradley cedera panjang dan akhirnya mau nggak mau Joe Gomez, Frimpong ataupun Szoboszlai ganti-gantian, dan ketika Szoboszlai dibalikin ke posisi utama ya, dan ini akan menjadi satu keunggulan bagi Liverpool. Iya. Apakah ini akan menjadi plus point dari Liverpool? Apakah ini yang menjadi poin utama Liverpool untuk switch musim mereka setelah yang 2 pertandingan mereka menang lawan Everton walaupun butuh 12 menit extra time Iya. sama Crystal Palace. Gue sih lebih suka Szoboszlai ditempatkan sebagai gelandang ya. Entah itu sebagai CM atau attacking midfielder buat mimpin pressing kan. Itu kan posisi atau dan role terbaiknya Szoboszlai bahkan dari musim kemarin sebenarnya. Makanya kemudian ketika dia gue lagi nih jadi back kanan, itu menurut gue kayak mengorbankan hal-hal terbaik yang bisa diberikan oleh Szoboszlai gitu. Tapi ya balik lagi ya mau siapa lagi jadi back kanan, walaupun tadi ada jawaban Curtis Jones itu.
Nah di antara dua pemain ini menurut gue yang biasanya lebih dalam tanda kutip lebih safe ya Curtis Jones gitu. Karena kalau misalkan lu butuh sirkulasi bola di tengah gitu dan lebih stabil, biasanya Curtis Jones kan dipasang sama Liverpool di situ. Nah kalau misalkan jadi back kanan ada opsi bahwa Curtis Jones bisa di situ atau ada back kanan murni yang oke, yang bisa dimainkan, ya mending mereka berdua gitu. Szoboszlai tetap di tengah gitu. Karena buat gue either itu bisa buat progresi bola, either buat trigger pressing, itu si Szoboszlai oke gitu. Nah, balik lagi sekarang kalau misalkan Florian Wirtz main, posisi sama role Szoboszlai ini gimana? Gitu. Apakah dia emang lebih dalam atau lebih maju atau bisa jadi dua-duanya memang agak lebih ke depan. Satu pakai single pivot di belakang gitu. Menurut gue sih itu bisa berbahaya sekali gitu. Riskan kan, single pivot tuh riskan kan Dex maksudnya. Tergantung. Lawan Man United juga. Enggak kayaknya. Wah. Tergantung. Kalau menurut gua tergantung karena balik lagi sekarang even si Kobe Mainu sama Casemiro itu bisa ganti-gantian buat buat maju gitu. Nah, menurut gua sih kalau menghadapi Man United lo bisa try buat dua gelandang serang Szoboszlai sama Florian Wirtz, tapi ya ganti-gantian lah ganti-gantian untuk siapa yang jaga yang lebih mundur, siapa yang lebih naik. Karena buat gue kadang-kadang Florian Wirtz itu kalau misalkan lu kasih dikit space aja dia bisa work di situ. Dia kan ada space dikit dia masih bisa jadi konektor gitu loh. Buat kiri kanan, buat depan gitu itu masih oke gitu. Jadi menurut gue sih agak sayang ketika lu butuh menang di kandang lawan di Old Trafford dan lawannya ini kadang-kadang defendingnya kalau lo lihat pas lagi lawan Brentford itu suka lupa ada space kosong diabaikan gitu aja. Menurut gue Florian itu main, tapi gue juga nggak bisa mengabaikan Szoboszlai gitu. Jadi gue sih kalau menurut gue sih gue akan coba 4-1-4-1 gitu. Iya ketika lagi nyerang jadi ada 4 di belakang striker itu sih bakal cukup ngebingungin gitu. Ya tapi kan kadang kita tahu Arne suka insecure sendiri ya. Dia tiba-tiba tetap mainin Szoboszlai di kanan dan juga kepala batunya dia yang memainkan selalu memainkan Cody Gakpo yang di kiri, which is itu terkadang tidak work sama sekali. Cody Gakpo lawan Dalo gimana? Apa? Cody Gakpo lawan Dalo gimana? Hah? Dalo lah, bestie gua sekarang. Bestie gua. Oke, itu Liverpool. Tapi kalau kita ngomongin seorang Michael Carrick di pertandingan lawan Brentford, gua agak terkejut di babak kedua. Dia menarik seorang Amad Diallo dan switch menjadi 3-4-3. Itu sangat menarik sekali sebenarnya. Ini jadi karena itu sebenarnya skema yang udah biasa mereka mainkan dari musim lalu kan. Jadi cuma nge-switch doang dan terbukti meredam aliran bola ke Igor Thiago walaupun kebobolan dari tendangan kotak penalti. Lo ngelihat ini Michael Carrick apakah akan melakukan, gua nggak bilang pasti akan melakukan formasi 4-2-3-1 seperti biasa, Bruno Freerom, double pivot Casemiro sama Kobe Mainu. Tapi di babak kedua misalkan katakanlah Liverpool unggul duluan gitu. Menurut lo Carrick apakah akan melakukan se-ekstrem itu atau dia tetap memainkan pola yang sama tapi dengan adjustment pemain-pemain yang bisa dimainkan? Palingan menurut gue opsi yang kedua sih kan. Ini kan masalahnya menurut gue sebenarnya Manchester United kayaknya agak sedikit diuntungkan karena setahu gue ya ini Mo Salah nih lagi cedera right wingnya. Right wingnya lagi cedera. Emang kita juga tahu Mo Salah ini emang musim ini lagi menurun. Tapi dari beberapa laga terakhir dia tuh sempat nunjukin sparksnya lagi lah sedikit. Mungkin karena dia tahu ini juga jadi laga terakhir, maksudnya jadi season terakhirnya dia di Liverpool. Dia mau coba ngebuktiin at least lah gitu. Walaupun memang yang gak segacor musim lalu gitu. Tapi at least di sisi itu mungkin bisa jadi kesempatan buat Manchester United buat nyerang sisi kanan berarti di sisi kiri Luke Shaw berarti kan Luke Shaw ya, entah lu bisa di situ naruh Amat atau Cunha tuh sebenarnya cedera kan. Kemarin pas lawan Chelsea itu dia tuh belum sembuh on time jadi mainin bukan Chelsea, Brentford. Kayak cedera lawan Chelsea dia nggak bisa main pasti Brentford. Makanya mainin Amat sana yang linglung. Tapi ada kemungkinan main nggak? Kan Dorgu udah balik. Lionel Dorgu. Nah, menurut gua itu juga bisa jadi kesempatan buat Dorgu dan menurut gua gak perlu sih kayaknya kalau menurut gue pribadi kayaknya Carrick gak perlu harus pakai dengan formasi 3 back ya kalau misalnya ngelawan Liverpool sendiri karena karena menurut gue lawan Liverpool lu juga butuh satu balance midfielder di tengah gitu, apalagi lu buat lu duel dengan Florian Wirtz sama Szoboszlai di situ buat ngejaga gimana caranya nih pemain gak nendang dari luar kotak penalti gitu loh. Lu butuh Casemiro di situ, lu butuh Kobe Maino dan juga satu gelandang kreator serang nomor 1 di Premier League. Mason Mount, Bruno Fernandes Gila Mason Mount. Gila. Tapi kalau ngomongin Mason Mount, gue setuju kalau dia main di sisi kiri kalau Cunha atau Dorgu belum fit, karena menurut gue Mason Mount ada di kiri itu dia tuh
dia bertahannya bagus, visinya untuk long ball ke tengah juga, cuma dia nggak secepat amat sama Mbumo gitu. Tapi ya, Tapi menurut gue make sense juga sih Bang, kalau misalnya emang mau mainin Mason Mount di kiri ya, karena kan Tapi mungkin gak starter kali maksudnya secara nggak langsung kan lini serangnya ini agak sedikit berkurang karena Mo Salah juga nggak bisa expose di situ. Lu punya Luke Shaw harusnya sih bisa ngejaga. Tapi gue nggak tahu nih apakah Ryung Momoha yang bakal ngisi di situ atau Federico Chiesa, atau ya gue nggak tahu apakah nanti Szoboszlai main di wing atau Florian Wirtz main di wing dan Szoboszlai jadi center attack midfielder gitu. ini yang menjadi pertanyaannya, apa yang diterapkan Arne kita tidak tahu ya. Tapi katakanlah misalkan, United menang gitu. Amin ya Allah. United menang. Menurut lo Dex, apakah Carrick udah layak untuk jadi manajer permanen Man United? Karena kan kita tahu Man United punya trauma. Gue gak trauma sih, itu kelakuan fans aja tuh marah-marah sama Solskjaer dicabut orang. Rekornya bagus, rekor tandang bagus, terus juga tidak selalu comeback ketika ketinggalan. Emang gila lu grupnya emang gak demen liat Man United ini lo. Peluang gak suka mereka terlalu baik. Menurut lo apakah Carrick kalau ketika menang lawan Liverpool, lolos Liga Champions, layak dipermanenkan atau enggak? Pasti ada tekanan untuk mempermanenkan dia karena ini trajektorinya bagus, terus dia akamsi juga. Sebenarnya Solskjaer juga akamsi. Sebenarnya yang tekanan itu bukan ke dari pendukung, tapi buat si pelatihnya itu sendiri. Mereka mau nggak lihat dari studi masa lalu Solskjaer digituin gitu sama pendukung sama media. Carrick mau nggak kayak gitu? Dan gue rasa kalau untuk pelatih sih pasti ngambil resiko itu. Maksudnya kayak kalau lo kehilangan pekerjaan, lo pasti akan dapat pekerjaan juga sih. Tapi masalahnya Manchester United ini akhirnya ini Brian, ini dari angka ya di The Athletic, mainnya efisien katanya, bukan bagus, dia bilang efisien. Efisiennya itu gimana? Mereka udah tahu satu cara terus dilakuin terus. Itu katanya bola mati Bruno ke tiang jauh, Casemiro terus nyerbu, Fernandes jadi sumber kreativitas utama, Sesko nyerang ruang, Lemans bikin penyelamatan penting dan 5 tuh. Karena itu yang dibutuhkan Man United di musim yang Ten Hag itu doang. Itu doang. Karena kan ketika kalau kita flashback zamannya Ten Hag di Liga Champions lawan Galatasaray, lawan FC Bayern, itu udah unggul kebobolan karena poin terakhir yang dimana Lamas bikin penyelamatan penting. Ini Onana nggak bisa bikin penyelamatan penting. Dan rasio golnya Casemiro musim ini tertinggi sepanjang karir dia, bahkan di Real Madrid pun enggak. Gue gak tahu di bener apa komen dia, karena zaman sekarang komen bisa kita cek berkali-kali ya di bener apa. Karena pas ditanya dia bilang kayak, ya gue bertahun-tahun di Madrid, gue melihat Ronaldo atau Benzema ketika nyetak gol mencari ruang seperti apa. Gue gak tahu nih apakah mesti dicek lagi valid apa enggak komentar Casemiro terkait dengan suburnya dia dengan gol sundulan. Lebih tepatnya bukan Ronaldo, Benzema, Ramos itu. Ramos. Ya, tapi jangan sedikit ya, dari 5 kunci tadi ini akan membawa Man United lolos ke Liga Champions di musim ini menurut gua. Tapi itu gak serta-merta akan membuat Carrick safe di musim depan. Karena pertama, struktur itu ada satu nama yang gak ada besok, itu Casemiro penggantinya siapa meskipun mainnya udah perpanjang kontrak. Yang kedua adalah Bruno Fernandes. Kalau Man United main di Liga Champions, di Piala FA, Piala Liga, itu bisa nggak 50-60 pertandingan konsisten kayak gitu terus? Bisa. Karena gini, jadi masalah tuh struktur tim sebenarnya. Sebenarnya gini, gue punya jawabannya. Buat masa depan, bukan masa kini sih udah dapat kuncinya Man United buat lolos Liga Champions, gue rasa. Menurut gue itu juga nggak bisa digunain buat penilaian musim depan karena yang dihadapi Man United musim ini itu udah nggak ada lagi. Yang paling penting sih adalah gue dapat result untuk lolos Liga Champions. Makanya kemudian kalau gue banyak membaca gitu ya di taktikonya Twitter bahwa Man United permainan kurang meyakinkan. Memang benar gitu. Karena yang mereka butuhin sekarang tuh ya result aja. Result bukan game. Makanya kemudian menurut gue menilai Michael Carrick tuh memang masih lebih susah lagi. Apakah ini beneran the true Michael Carrick atau dia memang ya udah gue lagi pakai apa yang ada aja, gue cuman ngandelin result udah gitu doang gitu. Jadi gue tuh sampai sekarang juga belum bisa bilang bahwa apakah dia layak dipermanenin atau enggak, karena bisa jadi apa yang dia perlihatkan sekarang tuh ya gue sih yang penting result aja gitu. Itu benar ya itu ya. Gitu. Makanya kemudian dia main kayak yang tadi dibilang Dex, efisien aja. Yang penting sekarang lolos dulu karena ya gak ada yang dikejar juga selain lolos Liga Champions, mau apa lagi, kecuali mungkin musim depan beda nih, game lebih banyak, target mungkin ya gue pengen ada di papan atas lah, atau sedikitnya ada di persaingan gitu kan, di persaingan menuju juara. Itu bisa jadi beda. Itu harus mau nggak mau harus memikirkan struktur permainan yang berbeda juga. Tapi gitu. gini, menurut gue ketika sebuah klub sekarang tidak memiliki pelatih resmi di musim depan, karena Bournemouth ketika Raul cabut udah Jesse Marsch ya kan, dia sudah menentukan si Marco Rose. Marco Rose Jesse Marsch sih. Karena menurut gue penting
United itu mengincar Nagelsmann. Nagelsmann kalau Jerman lolos sampai final itu nggak bisa ikut preseason. Dimana pasti staffnya dia itu yang jadi staffnya di Jerman. Lu mau ngapain preseason kagak ada staff pelatih? Karena lu mesti menentukan secepatnya. Dan menurut gua pelatih yang main di Piala Dunia, Tuchel udah perpanjang kontrak sama Inggris. Ya kan Nagelsmann menurut gua walaupun FIFA maksa Nagelsmann kemungkinan nggak, karena kemungkinan Jerman lolos semifinal tuh ada. Gitu kan. Dan itu persiapan untuk ketika lu punya manajer baru dan season baru itu mesti mulai dari sekarang. Dari season selesai lu udah mulai proyeksi lu seperti apa, siapa pengganti Casemiro, siapa yang cocok kedua tema ini, karena udah mesti menyiapkan. Karena menurut gua kalau lu nunggu Piala Dunia itu sangat riskan. Jadi menurut gua ini sih lebih tepatnya nggak ada pilihan lain. Lo mau ganti siapa? Gue nggak yakin. Misalkan Iraola masuk ke Man United, dia bisa membendung drama-drama di Man United, di backroom staff dan lain-lainnya seperti apa. Glaster misalkan itu belum tentu juga dia bisa, orang udah berantem sama pelatih sama pemiliknya Crystal Palace kan. Jadi Carrick ini menurut gue bukan apa ya? Gue sih ngelihat belum ada yang cocok siapa. Luis Enrique gue pengen banget, tapi ya kali dia mau cabut, ya kan? Nggak mungkin lah. Kalau dia cabut, gue kayaknya merayakan dah. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi Carrick ini yes man, maksudnya dia tahu caranya untuk kayak RB lo banget lagi. Iya kan? Menempatkan posisinya gitu loh, gini. Gue kalau jadi manajemen sih gue akan pilih legend karena itu safe choice. Safe choice. Dan Carrick sama Solskjaer atau siapapun iya, itu. dia tuh minggu lalu nggak usah ketemu sama Sir Jim. Dan hasilnya positif. Tapi kan kita gak ada yang tahu kan. Kalau mesti ngobrol sama Omar Berada, lo mesti ngomong si Jason Wilcox, lo juga mesti sama Vivel, mesti ngelihat semuanya. Tapi menurut gua, iya mesti cepat nyari pelatih yang tepat. Sekarang aja lu siapatan udahlah lu perpanjang karena persiapan untuk season depan itu kan yang dimiliki sama Ruben Amorim, di mana dia akhirnya bisa ngebawa Man United sampai urutan 5 sampai akhirnya dia cabut. Gitu kan, sebuah prestasi yang sebenarnya buat Man United biasa aja urutan 5 ya. Tapi dari hampir mau degradasi dari urutan 5, lihat bagaimana kekacauannya musim lalu, ngebuang pemain toksik jadi works gitu. Jadi menurut gua ya kayaknya kemungkinan besar apapun hasil Liverpool bentuknya tetap diperpanjang sih, tetap dipermanenin. Tapi ini jadi lumayan menarik buat gua sih soal kasus ini karena rada mirip dengan Madrid juga sebenarnya. Tapi nanti kita bakal bahas ya. Tapi sebelum nyampe ke situ gua, menurut lu kalau Carrick ini kan sebenarnya kalian ini ragu karena nggak tahu nih apakah Carrick misal musim depan dikasih dengan resource sebanyak itu bisa handle atau enggak. Berarti kan sebenarnya ada mirip dengan kayak Arne Slot gitu sebenarnya. Sebenarnya sih lebih kayak sebenarnya gue belum ngelihat full permainan Carrick gimana, karena kalau ngebandingin sama Middlesbrough ada beberapa ciri gitu. Jadi gue tuh tidak pernah khawatir Manchester United tidak akan bisa mencetak peluang. Itu pasti akan bisa, karena itu menurut gue udah berjalan. Tinggal gimana ketika mereka pressing, ketika mereka defending, itu doang yang pengen gue lihat jadi lebih baik gitu. Karena kalau yang sejauh ini gue lihat, terutama kayak lagi lawan Chelsea gitu ya, mereka masih nggak mau untuk nge-pressing terlalu tinggi, nunggu di tengah gitu ya, nunggu sampai kan di 4-2-4-nya Pep Guardiola itu kan, ya ke tengah terus kemudian baru dipampet gitu segala macam. Yang mana kadang-kadang itu juga gitu ngebiarin lawan untuk ngembangin permainan gitu. Yang paling enak kan sebenarnya ya udah lu coba pressing secara rapi, agresif, cuman itu yang belum kelihatan sekarang karena beberapa kali mencoba pressing agresif secara tinggi gitu ya. Belakangnya tuh ada gap gitu. Itu yang menurut gue perlu perbaikan, dan itu yang bikin gue kayak nih Michael Carrick ada yang bisa ngebantuin nggak ya untuk perkara out of possession ini. Dan sebenarnya itu udah ada di Steve Holland, di si asistennya itu, karena dia bagus tuh katanya untuk perkara out of possession gitu. Nah, cuman balik lagi kenapa belum works ya? Apakah karena untuk ngelatih itu butuh lebih banyak waktu? Tapi bukan anjir, waktu mulu capek dah. Enggak, tapi benar menurut gua yang namanya out of possession itu tidak bisa segampang itu, karena buat Arsenal untuk kan Arsenal tim terbaik out of possession ya menurut gue. Untuk bisa kayak gitu tuh tidak satu musim. Betul, gitu. Paham. Tapi kan balik lagi Man United sekarang main seminggu sekali. Apakah waktu itu tidak cukup gitu kan? Karena kan untuk balik lagi untuk menanamkan pemahaman itu bukan sesuatu yang gampang. Dan kayaknya pemahaman ini juga baru ditanamin pada saat di Michael Carrick. Enggak, di Ruben Amorim. Kan kemarin Harry Maguire mengakui bahwa Ruben Amorim itu membantu karena sekarang kita bisa main dua formasi, pemahaman pemain jadi lebih bagus. Itu aja untuk harus menunggu Ruben Amorim dulu untuk menanamkan pemahaman. Berarti gitu kan loh. memang IQ rendah nih. Nah, gitu loh. Jadi menurut gue
ini agak tricky, tapi kalau perkara struktur serangan beberapa analis juga udah mengakui bahwa intinya Michael Carrick tuh kayaknya satu deh. Dia berusaha untuk progres dari tengah. Makanya lo bisa lihat gimana caranya si Maino bergerak itu bukan playmaking sekali lagi menurut gua. Ya beneran dia connecting aja kayak ini loh, kayak gua ada ruang kosong, sini kasih ke gua. Bola oper lagi sama dia terus dia gerak lagi gitu. Nah menurut gue itu caranya Michael Carrick gitu, progressing dari tengah. Dan satu lagi yang suka kelihatan terutama sekali pas kemarin game lawan Chelsea itu adalah rotasi posisi di sayap ya. Yang Mbeumo turun, terus kemudian posisinya Mbeumo diisi sama si Bruno Fernandes gitu kan. Itu. Jadi beberapa ciri udah keluar, tapi menurut gue nggak tahu apakah ini benar-benar yang diharapkan diimpikan Michael Carrick secara keseluruhan. Menurut gue belum gitu. Karena tadi kayak dibilang Dex ya udah penting sekarang efisien dulu. Karena gitu. ketika musim depan Casemiro nggak ada. United udah bilang bahwa dia tidak akan membeli Elliot Anderson dengan harga 120 karena dia akan langsung menolak karena mereka tuh menghindari negosiasi yang alot. Walaupun Elliot Anderson itu ada foto dia pakai pas kecil jersey Man United. Dia fans Man United intinya gitulah. Palmer juga. Tapi intinya si City udah siap untuk narik si Elliot Anderson kan. Yang paling visible oleh Baleba katanya udah ada gentleman agreement. Tonali nggak nih Tonali? Ntar dulu, Baleba udah gentleman agreement katanya udah siap. Tapi lihat musim ini Baleba on off ada match yang bagus. Salah satunya yang lawan Chelsea itu dia bagus banget. Tapi selain itu mesti dicek lagi statistiknya seperti apa. Tonali gue setuju kalau beli Tonali. Karena menurut gue dengan Italia nggak main di Piala Dunia, harga pasti segitu aja tuh. Ya kan, Tonali terus juga Newcastle mungkin ingin melepas juga atau gue nggak ngerti lah. Tapi Tonali ada menurut gue untuk mencari yang sama kayak Casemiro sangat sulit. Palingan ya pemain yang mungkin bisa bertahannya bagus. Karena itu yang dibutuhkan Man United dari dulu ketika setelah era Michael Carrick. Atau kuncian mengejutkannya nggak? Kalau Chelsea gagal lolos kan kemarin udah kita bahas tuh harus jual pemain. Dapat Saicedo tuh ke Man United. Mahal. Nggak, ini menurut gue ya cara Man United mengganti seorang gelandang itu tidak harus like for like, karena yang gue inget adalah pengganti Roy Keane itu ya Michael Carrick. Dua tipikal arketipe berbeda nih. Dan nomor 16 sama nomor 16 kan digantinya gitu. Cuman untuk antara Roy Keane ke Michael Carrick itu berapa musim tuh? Ada gap sampai tahun 2006 itu beli Michael Carrick gitu. Alan Smith lah main di situ segala macam. Tapi ya menurut gue ketika lu mencari pengganti Casemiro itu tidak perlu like for like karena susah juga. Siapa lagi yang bisa gantiin karena kayak dia, apalagi experience-nya kayak gitu. Waktu itu ada rumor. Nah, menurut lo Chouameni akan cocok nggak main di Man United? Nggak, tapi jujur ya Chouameni ini gue kan salah satu orang yang paling mengkritik dia. Karena menurut gue 80 juta permainan kayak gitu enggak sih, menurut gue overpriced banget. Cuman dia dari beberapa laga terakhir dia ngasih pembuktian sih, interceptnya dia bagus. Cuman dia tuh harus dia nggak bisa single pivot. Dia harus double pivot. Sama kayak Casemiro. Nah makanya dia tuh harus sama Camavinga yang bisa tackling tugas hard job itu dia lah. Berarti jangan nggak cocok. Karena Maino bukan kayak gitu. Nggak, sebenarnya lebih ke gimana ya? Lebih ke untuk distance cover tuh jangan tugas gua. Biarin yang lain. Gak bisa. Nah, karena kita ngomongin gini tau gak ada yang ngambek Ugarte. Kok gue gak diajak ngobrol sih? Karena dia mau dilepas. Coverage-nya tuh bagus. Cuman in terms of technicality sebenarnya. Ugarte tuh gak cocok diduetin sama Casemiro. Dia masih diduetin sama Kobe Maino. Setiba jadi gini. Udah bawa balik Garner aja lah. Harusnya gitu. Karena gini, kalau lu ngelihat Garner tuh Everton. Karena kalau lu ngelihat, karena itu udah diomongin sama Nicky Butt juga. Nicky Butt bilang kayak kenapa dilepas gitu kan. Karena Nicky Butt itu akademi kan ngurusin. Nah, tapi kalau lu lihat dari gaya bermainnya Casemiro, sebenarnya kasih yang di Casemiro berikan itu sama ketika Michael Carrick main di Man United. Dapat bola, long ball ke depan karena Casemiro long bola bagus. Nah, itu yang satu atribut yang mesti dimiliki pemain yang harus menggantikan Casemiro. Lu mungkin defense-nya tackle-nya oke, tapi lu juga butuh long ball yang bagus. Kalau lu cuma bergantung kepada Bruno Fernandes ditutup, lu gak bisa ngapa-ngapain. Dan berapa kali kan ketika Man United menyerang dimulai dari seorang Casemiro yang udah gak mudah lagi. Sebenarnya Chouameni itu punya long ball bagus. Gue biasa ngeliat dia kalau di Prancis tuh berani dia ngelakuin itu. Tapi gue gak tahu kenapa di Madrid tuh jarang. Tapi mungkin memang cara pendekatan lawan-lawan pada saat ketemu Madrid tuh emang
emang mempersulit Tchouaméni untuk bisa ngelakuin long ball juga Kan mungkin. berarti kan nggak bisa dijadiin patokan dong. Karena kan Iya. mau masa kita harus ngandelin lawan gimana ke Lawannya, kita iya. gitu kan. Tapi kan kita gak ada yang tahu, apalagi Piala Dunia udah kayak window shopping ya, bisa ngelihat siapa yang bagus, siapa yang enggak, walaupun kadang kucing dalam karung. Wharton nggak mau Wharton nih. Apa? Wharton nggak. Wharton itu defense-nya kurang. Defense-nya kurang. Iya, Wharton kalau- itu atribut utamanya passing. Long range pass, dia pinpoint pass itu bagus. Tapi Cross banget ya. ketika lu bertahan, lu butuh satu orang lagi untuk nge-cover dia. Dimana kalau dia main sama si Maino, menurut gue tidak akan cocok. Yang udah teruji di timnas Inggris itu Elliot Anderson sama Kobe Maino. Udah, kita nggak tahu. Tapi dengan harga 120, gue yakin Man United Tapi bisa jadi turun loh. Di Nottingham Forest itu kan juga lagi. mau juara pakai conference. Hah? Conference. Oh iya. Conference sama Europa League jadi? Conference. Conference lagi sama Aston Villa ya? Iya. Enggak, lagi semifinal ya? Iya, ntar kalau misalkan Enggak, dia maksudnya kalau Europa kalau League. dia Europa League. Europa League. Kalau degradasi. Kayak dia Versus juara Palace. Europa League tetap main Liga Champion. Kayak Ipswich Town dulu juara Piala UEFA. Iya. Ntar gue Kayak lagi Spurs. mikir kemarin Spurs Europa League tapi hampir degradasi. Berapa pemain gak ada yang dijual ya? Nggak ada. Gak ada. Nggak laku. Ya, Kenapa Spurs tuh? tuh arti grey. Jadi Tapi mending oke arti oke grey. enough siapapun yang menggantinya kita masih menunggu. Tapi kalau gue pribadi gue berharap Elliot Anderson. Cuma ya we'll see 120 juta. Tapi dengan ini kan mau gak mau Carrick mesti menyiapkan timnya dengan cepat kalau dia sudah ditunjuk. Karena menurut gue akan ditunjuk cepat. Nah dari pertandingan Man United lawan Liverpool, gue mau bertanya faktor yang bisa ngebuat siapapun itu menang siapa? Menurut gue Casemiro. United Casemiro. Casemiro sama Bruno. Oke, kalau Liverpool Liverpool menurut gue Mohamed Salah. Muhammad Salah. Lu Cedera kata Kalau misalkan main, nah kalau lu yang bisa ngebuat faktor Man United menang di pertandingan akhir pekan nanti siapa? Faktor nggak mesti pemain. Faktor sama Szoboszlai deh gue. faktornya Faktor ya dari Man United. biar bisa United menang kan maksudnya. Ya itulah shaky lini belakangnya Liverpool menurut gua. Itu. CS:GO bisa sih menurut gua. Kalau Liverpool sendiri apa yang bisa buat faktor Liverpool menang? Liverpool sendiri corner, set piece. Itu ngeri banget Van Dijk. Betul. Dex. Mereka terkadang kalau deadlock kayak gitu. Iya. Dua-duanya sih transisi menurut gua. Dua tim tersebut transisi. Keduanya transisi. Jadi yang bisa faktor bisa. yang bisa manfaatin transisi. Oke. Kalau Cuman kan game state-nya kan gue sih melihatnya pasif, Liverpool pasif, Man United aktif. Gue lihatnya gitu ya. Berarti yang harusnya manfaatin transisi ini Liverpool nih. Liverpool. Bukan Man United. Oke, kalau gue Man United Bruno Fernandes nggak ini bubar sih. Bruno Fernandes sama Kobe Maino. Agak progresif kalau Maino ke depan. Kalau Liverpool free kick Szoboszlai. Ya, Freak Udah Szoboszlai itu. Tapi oke nih prediksi. Menang lah Man United. Ini biarkan gue subjektif untuk satu saat ini ya. Aku juga Man United menang. 2-1 paling. Gue nggak punya kepentingan MU menang sih. MU menang. 2-1 MU 2-1. MU menang. Oke, kalau gitu Man United tadi udah bahas Man United, tapi yang mirip-mirip yang ngomongin soal pelatih yang belum memiliki pelatih ofisial ya. Official. Adalah tim kesayangan Waldo, which is Real Madrid, di mana gue nggak tahu nih rumor dari mana, kok Dia Fabrizio itu Romano kenapa udah bilang tiba-tiba gitu tuh. ini akan sangat mengejutkan karena kalau kita melihat track record beliau sekarang musim ini unbeaten di Benfica dan kalau balik ke Real Madrid gue nggak tahu, katanya ada sedikit penolakan dari beberapa direksi, tapi semua keputusan ada di Opa Perez, Yeah. di mana Jose Mourinho kemungkinan akan kembali ke Santiago Bernabeu. Menurut lo apakah Santiago Bernabeu gimana nih? Santiago Bernabeu akan Ini gua komen mendatangkan dikit ya. kembali musuh utama Barcelona ya kan? Ini gue komen dikit ya. Jose Mourinho tuh sebenarnya 10 setelah dari United tuh kapan? 2017? Enggak 2018 kali ya. Udah hampir 10 tahun tuh. Berarti kan dia nyaris out of favor lah. Out of favor lah menurut gue, dibandingkan banyak banget pelatih yang progresif setelah dia tuh banyak banget di Eropa sana gitu. Setelah dari United dia kemana? Ke Spurs? Apa kemana dulu ya? Iya. Enggak, Spurs tuh gue lupa lagi. Ini nganggur dulu. Iya kan? Nganggur Iso gue nganggur deh. Terus ke Spurs, terus kemudian ke Fenerbahce, terus sekarang balik Bukan lagi ke ke AS Roma. AS Roma bener, AS Roma, Fenerbahce ya. Kan? Terus kemudian Final Europa League juga tadi. Fenerbahce dan sekarang ke Benfica gitu. Dan menurut gua out of favornya dia kan kebanyakan karena makin sekarang ide permainan sepak bola tuh kan makin progresif ya gitu. Sementara
orang tuh masih ngeliat Mourinho tuh beneran KG gitu ya. lebih apa namanya rigid, dan ketika nyerang ya udah terserah bagaimana pemainnya seperti apa gitu, beneran Walaupun dilepas always gitu, deliver gitu pemain. deliver gitu. Jadi menurut gua itu yang bikin dia sedikit out of favor. Dan kalau sekarang balik ke Real Madrid sih kayak comebacknya dia gitu loh, comeback dia ke level atas. Karena ini gitu. berarti udah Walaupun terakhir ya level atasnya dia itu AS Roma ya, Kayak Ancelotti bawa jadi juara Everton Eropa balik lagi gitu. Madrid. Tapi ini 10 berarti tahun udah udah juara Liga Domestik ya. Iya. Udah lama ya? 10 tahun berarti terakhir juara. Dan ini berarti 2 musim Madrid tidak kemungkinan besar tidak akan ada trofi. Iya. Ya kan, dan kalau misalkan kalau kita bilang di level elit kan klub besar sekarang itu butuh apakah lebih butuh pengendali kekacauan atau pelatih yang idealis? Kalau untuk khusus Real Madrid menurut gua lebih ke politik, karena Perez itu pasti ngelihat siapa pelatih yang bisa datang untuk menjadi pusat gravitasi menghadapi dressing room yang egonya gede-gede. Jadi kalau tadi pertanyaan itu khusus untuk Real Madrid ya, bukan klub elit ya. Khusus untuk Real Madrid itu pengendali kekacauan sih. Kayak Jose Mourinho kayak gini. Bukan ngasih struktur. Kayak Jose Mourinho ini pelatih yang tepat, tapi secara tadi politik aja. Iya. Bukan di atas lapangan, ini keputusan politis banget nih, bukan keputusan taktik. Jadi ya penghakimannya gue nggak ngerasa bakal juara atau apa, tapi ini dressing room adem, Perez seneng, terus Tapi- gue yakin Real Madrid sejelek-jelek kan peringkat 3 juga bisa. Itu bakal aneh, Dex. Real Madrid tidak menuntut trofi itu bakal aneh sih, Dex. Karena si Perez sudah marah-marah kan, Dok? Iya, cuman Aneh banget. gue ngerasa Mourinho bukan sosok yang cocok untuk dapat trofi, tapi untuk kendaliin ruang ganti. Tapi kalau misalnya gini, ini kan sebenarnya kalau ketika Jose Mourinho berhasil mengendalikan ruang ganti dari Real Madrid yang lumayan agak chaos setelah ditinggal Carlo Ancelotti, Xabi Alonso tidak bisa memegang semua itu, dan bagaimana Jose Mourinho dengan tangan dinginnya, ya semua mau hidupnya aja lah pokoknya. Intinya gue punya gelar, gue banyak, lo mau ikutin gue atau enggak, take it or leave it gitu kan. Udah kejadian di semuanya. Menurut gue dengan dia bisa ngatur ruang ganti, pemain akan mengikuti semuanya. Benar. Dan akan mengeluarkan pemain Itu salah terbaiknya. satu faktor. Gitu, karena Gua tahu. karena Xabi Alonso struktur kurang bagus apa dia invisible di Bundesliga gitu kan. Terus Arbeloa ya dengan segala keterbatasannya sebenarnya bisa ngebuat harmonis kan sebenarnya. Tapi satu hal, kalau misalkan bagus sebenarnya buat kontrol ruang ganti itu bagus. Terus kemudian membiarkan pemain berekspresi seluas sebebas-bebasnya gitu. Menurut gua Jose Mourinho bisa memberikan itu. Persoalannya adalah ketika nanti Real Madrid ketemu tim yang lebih komplit dan Iya, lebih progresif. susah. Jadi Iya. kebebasan punya, struktur punya. Jadi beneran komplit kayak tim-tim kayak PSG, kayak Munchen. Bayern gitu. Itu kalau dia ketemu itu, ya nggak ada kemungkinan mereka bakal 100% menang gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau misalkan, jadi menurut gue kenapa kemudian sekarang kita tuh nggak bisa bahas cuman yang penting dia bisa menenangkan ruang ganti gitu. Nggak Oke, juga. bener, ruang ganti bener bisa. Itu secara mental oke lah. Cuman secara progressiveness permainan itu yang bisa jadi beda gitu. Karena kadang-kadang sekarang untuk jadi juara dan beneran ada di level teratas, ya bukan cuman bisa menenangin ruang ganti doang. Lo harus bisa ngasih struktur, lo bisa ngasih kebebasan ke pemain juga gitu ya. Dan menurut gue Pep Guardiola tuh sekarang udah berubah kayak gitu, lengkap. Manajemen bisa ngatur pemain, terus kemudian struktur dapat, terus kemudian ngasih kebebasan ke pemain juga bisa gitu. Menurut gue Pep Guardiola, terus kemudian Luis Enrique di PSG sama Vincent Kompany di Bayern tuh Bisa udah kayak jadi gitu. go-to-nya lah untuk Cuman lihat Real Madrid sebuah kan, tim yang sebelum oke keluar dulu nih. gitu. Tapi apa? Nah, sebelum ke lo, Real Madrid punya kemewahan menurut gua. Di antara klub-klub lain yang punya DNA tadi yang nggak bisa dikuantifikasi, sama kita nggak bisa Iya, tahu iya, bagaimana. iya. Jadi Mourinho kalau bisa ngasih ruang gantinya bagus, ya bisa sukses karena punya modal tadi itu. Nah, ini Dex, jadi sebenarnya balik lagi berarti ke era terakhir Ancelotti. Jadi sebenarnya yang gue baca Iya, nih dia di dibutuhin Athletic Real ya. Madrid, Iya, jadi empatik Ancelotti Iya, itu, cuman balik lagi ketika Ancelotti ini empatik dan ngasih kebebasan ke pemain enak segala macam. Persoalannya adalah pemain tuh individualnya banyak yang drop. Dan ketika pemain itu individualnya drop dan strukturnya itu nggak banyak berjasa, membantu, result juga drop gitu. Tapi kan seharusnya Mourinho udah belajar dari perjalanan karirnya dia. Masa lo Iya. masih saklek gitu doang? Menurut lo Dok, ketika katakan oke, Jose Mourinho masuk sebagai pelatih Real Madrid, menurut lo apa yang akan dilakukan dia pertama kali? Ya yang pasti bakalan ruang ganti lah itu. Gue yakin banget. Karena kan kalau misalnya kalian pernah tahu nggak, Marcelo pernah di podcast ditanya, gue pernah ngeliat Ronaldo tuh nangis kejer gara-gara Jose Mourinho. Kenapa? Ya itu dia disiplinnya Jose Mourinho. Pokoknya gue gak peduli lu mau bintang mau gimana, lu pokoknya harus nurut sama gue gitu loh. Maksud gue seorang Cristiano Ronaldo aja sampai dibikin nangis sama Mourinho gitu loh. Maksud gue
itu pasti bakalan banyak ketegangan sih di ruang ganti awal-awal ya, gue yakin. Apalagi kan Jose Mourinho diketahui kan emang disiplin, tegas gitu kan. Dan dia tuh nggak segan untuk ngedepak loh sama Iya. Pogba berantem. Iya. Gitu. Jadi Mkhitaryan. menurut gue memang ada beberapa pemain Madrid yang menurut gue emang harus dikasih gembleng seperti ini. Gue kan dulu pernah ngomong soal yang si Xabi Alonso atau Ancelotti ini, yang dimana nih pemain-pemain ini pada ngerasa lagi di honeymoon season bersama Ancelotti, kayak oh dia tuh bapak gua, dia tuh begini. Nah sekarang ketika lu dikasih pelatih yang kayak tegas kayak Mourinho ini tuh kayak secara langsung tuh lu kayak wake up, lu tuh udah bukan wonderkid lagi, lu tuh udah di umur dimana 25 ke atas semua gitu loh. Yang dimana harus ya kalau di umur-umur segini Ronaldo, yang lain-lain waktu era Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema dan lain-lain Udah deliver. mereka tuh udah deliver dan mereka udah ngalamin rasa sakit-sakitnya gitu loh. Makanya kan gue selalu bilang Madrid itu di musim ini, dari 2 musim belakangan itu tuh rasa gue tuh ini gue nggak tahu ini bisa masuk ke konteks bola atau gimana ya, tapi kelihatan banget rasa laparnya tuh hilang gitu loh. Kayak mereka udah puas gitu, kayak maksud gue. Udah Liga Champions. Gue tadinya tuh sempat nggak setuju dengan bilang kelihatan pemain tuh pada udah puas gara-gara Champions League. Gue tadi mikir kayak itu lazy analisis aja, tapi gue makin lama mikir kayak kayak iya juga sih. Maksudnya kayak kelihatan lu tuh kayak gue udah menangin ini, gue udah menangin ini, ya udah gue udah tahu rasanya menangin Champions League, gue udah tahu rasanya menangin Liga. Tapi ketika itu tuh belum di umur nih, sekarang ini adalah umur di mana lu harusnya bisa contribute more gitu loh. Dan itu nggak terlihat di Madrid sama sekali gitu loh. Dan banyak hal sih problem Madrid juga ada center back yang setiap bulan pasti cedera terus. Perry-nya nggak ada nih, siapa gitu kan? Padahal dulu kan kayak udah Ramos Varane ya kan apa? Kiper juga ikut-ikutan lagi. Kiper juga ikut, nggak kalau kiper, tapi yang lebih parah center back sih sebenarnya. Center back, ada center defensive back line yang saklek gitu ya. Iya, dan maksud gua gini, Ramos. dan Lagi. tadi kalau misalnya lu ngomongin soal di mana harusnya tuh pelatih go to-nya tuh adalah ya kayak Pep Enrique sama gitu. company. Sebenarnya Madrid tuh selalu berada di fase di mana lu sadar gak sih kayak zamannya zamannya Pep sama Klopp, di mana orang tuh mempertahankan ball possession sama pressing. Tapi Madrid tuh benar-benar di arah yang berbeda. Fuck it lah kata mereka. Fuck it gitu, gue dengan Ancelotti pragmatis aja gitu. Dan menurut gue memang itu sebenarnya itu ya dijalani Madrid tiap musim tuh seperti itu, ngerti gak lu? Ada Nah, di analisis satu-satu. dari Atletik nih. Gue punya penjelasan, tapi ntar ya udah duluan. Ada Ntar balik lagi analisis ke gue. Atletik yang bilang bahwa Madrid itu klub antagonis. Lo setuju nggak? Antagonis Lu setuju tuh lagi? Ini yang kata lu pernah ngomongin ke gue nggak? Yang kata di mana Madrid itu sebenarnya bisa main bagus, tapi Iya, mereka salah memilih satunya. untuk enggak. Salah satunya itu. Nah, Iya, emang jadi seperti itu. ada reputasi itu. Berarti lo setuju? Emang bener. Maksud gue gini. Kalau itu Mourinho datang ke Madrid, berarti cocok banget. Cocok iya, tapi gue nggak tahu nih kalau untuk trofi sebenarnya. Tapi kayak contoh salah satu kasusnya di mana banyak orang bilang, ala lu kalau misalnya lu jago, lu lawan City harusnya terbuka aja, nggak usah kayak gitu. Tapi apa yang dilakuin Ancelotti waktu itu? Di waktu yang lawan City, Penalti kan? sampai adu penalti. Bodoh amat, gue nggak peduli dengan main cantik, gue mau menang, gue mau lolos, gue mau laju ke babak selanjutnya. Lu boleh main cantik, gue mau menang, kayak gitu. Makanya kalau gitu kan lu pernah nyinggung ke gue kan, Madrid tuh klub yang unik. Waktu itu dari Atletik guys, itu sumpah itu menurut gue mendeskripsikannya bener banget. Lu tahu, lu tuh klub raja, lu tuh mewah, lu royalty, lu 15 UCL apapun itu loh. Orang kalau udah tahu, oh lu klub hebat, berarti mainnya harus bagus dong. Tapi lu memilih untuk bodoh amat, gua gak mau. Seberapa penting energi antagonis di klub seperti Madrid? Seberapa penting Menurut gue nih Bisa ya, dibaca di Atletik. nih ini gue punya jawabannya, Dok. Katanya lu bilang dulu kan Pep Guardiola Jurgen Klopp arahnya ke sana, Iya. Madrid arahnya ke sana, gitu ya. Persoalannya sekarang, Dok, semua tim menjadi Real Madrid. Nah, Oh iya itu benar, itu benar. Semua tim sekarang menjadi Real Madrid, Dok. Sekarang dia langsung Iya, iya. bikin DNA ke semua tim. Iya, PSG, Iya, tapi itu benar, Bayern, benar. terus kemudian Manchester City, DNA-nya Iya. udah punya individual brilliance yang mana faktor X-nya itu dimaksimalin gitu. Betul. Faktor-faktor bagaimana kok bisa menang sih? Ya faktor X gitu. Itu dimaksimalin dengan Dibarengi struktur. ya dengan fondasi jadi strukturnya. Iya. Itu makanya kemudian gue ngerasa bahwa Madrid tuh harusnya kayak begitu. Tapi itu Jadi maksud gua- tidak menghilangkan DNA mereka Iya. yang mana mengandalkan technicality pemain, kebebasan pemain, tapi juga lu harus punya pondasi yaitu struktur permainan tersebut gitu. Mana kalau misalkan Madrid kayak gitu, wah itu luar biasa. Gue menduga ketika meng-hire Xabi Alonso
mereka pengen kayak begitu. Cuman persoalannya adalah Xabi Alonso tidak bisa meyakinkan pemain, Manajemennya. terus kemudian terlalu rigid untuk mengatur pemain gitu ya. Makanya nggak dapat lah gitu. Nah, mungkin Jose Mourinho bisa ngasih disiplin, ngasih struktur segala macam. Tapi apakah kemudian dia bisa juga ngasih pemain yang kebebasan? Apa namanya ketika kan kita ngebahas PSG itu kan nggak sekadar asal bebas ya, tapi tahu gitu kapan harusnya rotasi, kapan segala macam. Nah itu apakah Jose Mourinho bisa atau enggak? Sama satu hal lagi, Jose Mourinho kalau misalkan pemain yang nggak nurut itu ditendang. Gua nggak tahu apa, jadi bisa double sided nih gitu. Apakah pemain kemudian jadi bisa lebih disiplin atau malah berontak dan itu ruang gantinya jadi malah makin panas. Itu kemungkinan itu ada gitu. That's why gue selalu mempertanyakan balik lagi. Ini kan keputusannya Perez mau ikut Mourinho. Selera presiden itu tuh. Harusnya lu udah tahu dong resikonya seperti apa gitu. Sama halnya dengan lu merekrut Xabi Alonso, harusnya lu udah tahu resikonya seperti apa. Kalau lu emang mau stick with the plan, ya udah lu pilih gitu, mau pelatih atau manajer lu ikutin. Tapi kan dari kemarin yang dilakuin sama Perez kelihatannya kan lebih ke ngikutin pemain kan dibanding manajernya gitu. Walaupun emang satu sisi manajer juga salah, oke. Cuman kalau misalnya kayak gitu ya udah nih lu turutin nih. Manajer maunya seperti ini, mau seperti itu gitu loh. Karena menurut gua selalu bilang kesuksesan Madrid tripit UEFA Champions League itu bukan karena Zidane juga, tapi karena Ancelotti dan Jose Mourinho. Karena di era Jose Mourinho Madrid tuh digembleng abis-abisan mentalitasnya, Mbak. Itu dibantai Barcelona. Ya kan, abis itu di UEFA Champions League kalah sama Munchen, hat-trick sama Lewandowski. Mentalitas mereka udah kebentuk. Makanya ketika udah dipegang sama Ancelotti, ya mereka udah terbiasa mentalitasnya. Karena gue udah terbiasa nih, banter era gue udah dari kemarin-kemarin sama Mourinho nih. Ini waktunya gue, it's time to killing the game gitu loh. Nah, itu yang gue harap sebenarnya ke depannya bisa terjadi sama Madrid. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat dari Real Madrid Florentino Perez dengan yang tadi Dex bilang selera presiden ya. Selera presiden klub Real Madrid ya. Dan ternyata ini ada beberapa hal yang membuat Florentino Perez itu menyukai sama Jose Mourinho. Yang pertama, ini kita juga suka. Berani konfrontasi. Itu jadi hiburan bagi kita semua ya kan. Terus juga Mourinho tuh gak takut sama media. Bodoh amat dia. Kalau dia nggak suka dia. Betul. Terus juga dia bisa jadi tameng klub. Terus dia terbiasa menghadapi musuh bersama. Terus juga dia pernah ngebantu Madrid keluar dari era dominasi Barcelona. Terus dalam ingatan Perez, Mourinho bukan cuma pelatih, dia adalah panglima perang. Terus juga bahkan jika sepak bola tidak selalu disukai, Perez itu menghargai fungsi Mourinho sebagai pembela institusi. Gue tahu nih lu list ini maksudnya lu mau bilang ini antagonis kan, dan di tengah musim Madrid yang kacau nih ya, Perez ngerasa dia butuh seseorang yang bisa mengembalikan rasa takut ke Madrid, yaitu Jose Mourinho. Tapi that's why gue bilang mentalitasnya itu. Tapi kita bisa lihat ya, misalnya Dex, Rossi dan juga Waldo udah bilang pros dan kontranya. Mourinho balik ke Real Madrid pasti ada. Pro dan kontra pasti ada. Dengan kelakuannya dia, kita ingat bagaimana dia di Chelsea berantem dengan Abramovich, terus juga di Man United dengan segala dramanya. Tapi walaupun sampai sekarang dia selalu bilang urutan 2 Man United itulah pencapaian tertinggi dia. Dan kita akhirnya sadar bahwa sebagai fans Man United, sadar apa yang dibilangin Mourinho itu benar gitu kan. Pada akhirnya benar. Jadi memang dipecat dari Spurs beberapa hari sebelum final Piala Liga gitu kan. Terus dia juga cabut dari AS Roma setelah mendapatkan gelar kan. Jadi emang dibutuhkan satu sosok yang berani untuk mendobrak kebiasaan 2 musim terakhir di Real Madrid. Karena menurut gua kalau Real Madrid mendatangkan sekarang pelatih yang available siapa? Lu datangkan pelatih biasa. Iraola dimakan itu sama Mbappe, Vini dan juga Jude Bellingham. Dan menurut gua sosok dia, tapi yang jadi krusial bukan Jose Mourinho doang. Siapa asistennya? Dulu ada Aitor Karanka, ada macam-macam. Itu yang ngebuat dia tuh jadi sukses. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena berkata Rossi, dia pelatih yang kolot. Udah formasinya mungkin nggak terlalu berkembang. Dia tidak mengikuti perkembangan. Tapi dengan asisten pelatih yang mungkin update harus dan juga tim analisis, harusnya dia bisa berkembang. Gitu kan. Karena ini menarik kalau misalnya ngelihat Mourinho balik ke Madrid. Karena pertanyaannya adalah, apakah ini akan menguntungkan Madrid atau Mourinho? Lebih ke Mourinho menurutku. Nah, yang pertama, buat Mourinho kalau balik ke Madrid adalah jalan tercepat dia kembali ke panggung paling atas. Terus nggak perlu bangun kredibilitas dari nol karena narasinya udah ada di sana. Terus juga ada kembalinya dia bisa langsung jadi berita global. Lo happy nggak kalau tiba-tiba beliau balik lagi gitu? Karena cocok dengan karakter dari Mourinho, karir Mourinho sekarang, dan relevansi sama pentingnya dengan hasil. Terus juga
Mourinho mungkin sadar juga udah usia sekarang untuk melatih klub super elit belum tentu datang 2 kali. Menurut gue ya, kalau Madrid ngambil itu high risk tapi bisa high rewards. Dan Iya, gua iya. dan gua akan menikmati drama-drama Bisa itu. menikmati, ya. Pertandingan Madrid gua akan nonton, gua akan menikmati drama-drama itu, Lu coy. tau gak apa pas ada berita Mourinho mau ke Madrid, ada yang nge-tweet popcorn. Apa? Lu tau gak siapa? Iker Casillas. Popcorn. Iya. Soalnya kan Ya, dia karena ada yang nyinyirin Iker Casillas sih, iya. Terus juga yang sebenarnya kalau melihat ini adalah simbiosis mutualisme. Iya, ya kan. sama-sama nguntungin. Perez Perez. itu butuh toko, Mourinho butuh panggung. Walaupun sebenarnya Mourinho Iya. nggak butuh banget sekarang ya. Perez sama Mourinho ya sih. Real Madridnya gimana ini Real Madrid? Nah, Lo mau itu jadi dia. buzzer Real Madrid, Lebih buzzer dari RM Madrid enggak? ya. Buzzer RM anjing. Ya, tapi ya udahlah. Mourinho datang, kita masih menunggu update-nya. Belum tahu lah Kalau itu. misalkan Mourinho datang, singkat aja. Lo happy nggak? Ada masalah sama Vinicius dia ya? Vinicius siapa? Si siapa? Mourinho. Ya itu masalah yang Prestiani. Itu yang Prestiani yang nutup mulut itu kan. Tapi gua kan udah pernah bahas kan. Mourinho itu nggak pernah, dia tuh setahu gua ya, dia tuh nggak pernah menginjak-injak pemainnya setahu gua. Bukan maksudnya berarti menginjak ntar tuh maksudnya gimana ya? Kalau dia jadi pelatih Real Madrid dia pasti bakal baikan sama Maksudnya Vini. dia tuh emang selalu shield pemain-pemainnya dia gitu. Belain dia pemain. apa namanya ngebela pemainnya normal di mainnya itu juga gitu nggak soalnya dulu. Walaupun itu konteksnya lagi ngomongin rasisme kan. Dia bilang ya, tapi dia selalu ngelesnya. Ya gue nggak tahu apakah si Prestiani apa Prestiani ngomong bilang itu apa. karena gue nggak bisa ngeliat jelas atau gimana. Pokoknya intinya dia mengarahkan narasinya seperti itu gitu loh. Ya tapi nggak tahu lah kalau misalnya Ya, Madrid. tadi Oke gimana gini, tadi? Madrid kalau Madrid datangin Mourinho lo happy nggak? Mari datengin Mourinho. Ganar. Ya happy. Cuma maksudnya ya ini always Madrid tuh selalu kayak gitu. Dari 10 tahun terakhir pasti ngebalikin pelatih yang udah pernah ngelatih dibalikin lagi gitu loh. Jadi kayak ya gua harap siklusnya sih berjalan seperti pada umumnya 10 tahun terakhir. Ya 2 UCL gitu kan. Maksud gua kayak ya gua berharap maksudnya at least ada trofi aja gitu. Ah betul sekali. Ancelotti Zidane dibalikin. Gitu aja terus kan lu. Ntar 10 tahun Ancelotti terakhir. lagi, ntar Ya, Zidane lagi. Ancelotti lagi Zidane Kita lagi. masih menunggu apa yang akan terjadi di Yoi. dunia Real Madrid dan sekitarnya. Tapi kalau yang sudah kemungkinan akan terjadi adalah nutup mulut langsung kena kartu merah tuh kayak mana? Enggak, ini sebenarnya perlu diluruskan. Gimana? Karena itu FIFA narasi yang beredar gitu, Dex. Narasi yang beredar gitu. FIFA bilangnya aturannya gini, pemain yang nutup mulut dalam situasi konfrontasi bisa dapat kartu merah. Jadi situasi konfrontasi, Lagi ribut. bukan lagi main. Aduh, kartu merah lagi. Yo keres tuh merah. Gara-gara keres merah. Kalau misalkan lu lagi, misalnya gue pemain nih ngomong gini, itu kartu merah juga. Enggak. Nah, itu Kan interpretasi bukan wasit. Itu lagi konfrontasi Nah, apa enggak? itu bisa dimainin Ngasih wasit tuh, sih. tekanan ke wasit sebenarnya. Nah, tapi itu bisa dimainin sama wasit tuh. Kalau misalnya gini, katakanlah lagi ada situasi, lagi berdebat atau apa, terus misalnya satu pemain ngomong ke temannya begini, kan bisa langsung kartu merah. Enggak fair menurut Enggak. gua, agak aneh nih anjing Tapi- emang. Maaf mantan kantor. Tapi gue paham bahwa kalau misalkan konfrontasi tutup mulut itu bisa kartu merah karena itu ngelindungin pemain untuk di accountability pemain, akuntabilitas pemain. Lu ngomong apa barusan? Enggak kok, gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak ngomong sesuatu yang ofensif. Tapi kan Ngapain tutup mulut? tapi kan sebenarnya dia ngomongin sesuatu yang ofensif, tapi dia tutupin. Kalau kayak gitu kan dia nggak bisa dituntut akuntabilitasnya Karena kayak ada apa karena gestur karena mulut. nggak ada gesturnya gitu. Jadi kalau misalkan dalam situasi konfrontasi pemain nggak boleh kayak gini, itu buat ngontrol pemain untuk nggak macem-macem Iya, iya, sebenarnya Benar. gitu. Ya logikanya dapat sih gua. Kalau untuk supaya mereka nggak macem-macem, at least tentu saja itu tidak bisa memperbaiki keseluruhan personal seorang manusia ya, karena kan ya itu kan tergantung edukasi atau pemikiran masing-masing. Tapi at Setuju. least di lapangan mereka terkontrol gitu. Cuma gini doang, gue cuma pikir kalau misalnya lagi debat semuanya, katakan satu pemain nekel, terus wah kontroversi apa, ada pemainnya terus kayak ngomong ke temennya, karena kan kebiasaan pemain bola begini kan, karena untuk ini ngomong ke temennya, bukan ke sana. Apakah itu akan dapat kartu merah juga? Kalau itu akan dihitung pelanggaran dapat kartu merah, menurut gue nggak fair. Kalau lu ngomong ke lawannya, Iya itu sih, baru nah. fair. Kalau ke temennya itu Ke bisa temennya. terjadi wasit kan, bisa gini, kita nggak tahu terjadi di lapangan, kadang lawan suka kayak Ngadu, ngomporin ngadu. gitu loh, Iya, gitu loh. iya. Terus kayak wasit juga kayak kepancing emosi, langsung kartu merah. Jadi menurut gue walaupun daftar ya, karena menurut gue gue nggak tahu, gue belum baca peraturan yang detail seperti apa. Apakah kalau ngomong ke sesama rekan itu hitungannya dihitung juga atau gimana?
Enggak sih harusnya sih. Kalau menurut gue kalau lagi situasi gitu dan orang tidak boleh tutup mulut dan lo tidak ngomong macem-macem, harusnya tidak perlu takut Masalahnya Ros, masalahnya di sepak bola emosi sedang diadu lagi main. Terkadang lu terbiasa untuk begini ya lu nggak sadar juga. Enggak, Biasa maksudnya aja. gini, Ada kebiasaan ketika juga misalnya juga lagi ada kontroversi nih, terus gua sama Waldo lagi ada konfrontasi, terus gua sama Waldo rekan satu tim. Gua ngobrol sama Waldo, di sini makan kemana ya? Kan itu kan bukan sesuatu yang Tapi kalau misalkan lu kontroversial. ngomong gini sama Waldo, ya kan, tapi kan kalau misalkan gua bukan ngomong sesuatu yang kontroversial, Iya. ya gua Kenapa tidak harus tutup mulut? gua kan Nggak tidak perlu- perlu tutup nggak perlu- tangan nggak perlu tutup gitu. ini bukan masalah kontroversial karena pemain bola udah terbiasa, Udah terbiasa. ngomong sama rekannya tuh nutup Iya. mulut. Nah, berarti kan Gitu. situasi yang bisa diajari adalah kalau lagi ada gitu, ya udah Jangan tutup mulut. jangan tutup mulut. Dan kalaupun misalkan lu pengen ngomong sesuatu, jangan. Atau kalau misalkan pengen ngomong sesuatu yang baik-baik aja gitu ya udah ngomong aja, kan nggak perlu ditutup mulut juga gitu. Nanti diakalin sama pemain ini pakai botol. Gituin. Tapi Iya, bisa, iya, bisa, iya, bisa, bisa gitu. Tambah aja nggak apa. Bener Iya. ngakalin peraturan jatuhnya. Tapi ini kan namanya Waldo. aksi Iya. pembungkaman. Iya, Kayak gimana gitu ya, tapi ya. Ini solusi malas sih menurut gua. Solusi Iya. malas, Solusi bener. malas. Cuman Udah gue buat para- paham, gue paham. Gue paham. Apa namanya, latar belakangnya adalah karena orang kalau misalkan pengen ngatain sesuatu yang rasis di tengah konfrontasi gitu, dia bakal nutup mulut. Dan untuk membuktikannya, anjing ini Nggak susah bisa, banget nggak nih bisa gitu. dibuktikan. Tapi ini orang salah gitu. Tapi kan gini, sebenarnya kita tahu solusinya adalah lu pemain lu di ban, selesai. Ya makanya Gitu. untuk nge-ban kan perlu pembuktian dulu dong. Iya ngerti gue, tapi maksudnya kalau lu gak di ban cuma kartu merah doang, lu ngomong gitu ya besok akan melakukan hal yang sama lagi, karena kita tahu solusinya adalah bukan pindahin gerbong depan kita salah Mat. Iya, Solusinya iya, adalah iya. lu nge-ban si pemainnya gitu. Jadi ya nih gue gak tahu, tapi ya kita belum tahu lah. Tapi ini logika yang mirip dengan doping sebenarnya. Lo kalau nolak tes doping, lo dianggap doping. Bener. Tapi kalau itu kalau menurut gue ya kalau nolak kenapa lo nolak gitu. Nah, kalau lo nggak rasis, kenapa lo nggak harus tutup mulut? Gitu. Setuju, tapi- itu logikanya ya. Betul, Lo tapi- makanya bisa nerima, bisa memahami tapi nggak bisa nerima. Ya tapi ini kan respon dari kasus diskriminasi di lapangan yang terjadi Vinicius Iya. tadi lawan Prestiani kan. Ya, Prestiani, Infantino ya. secara terbuka mendorong perubahan aturan selain insiden itu, dan ya benar kalau konteks logikanya adalah ya kenapa kalau lu nggak salah lu ngapain takut nutupin gitu. Jadi Kedepannya pemain bakal belajar bahasa isyarat sih. Vin. betul atau Pakai bahasa lain aja sih. enggak kalau Indonesia mah mata Mata. gitu terus senyum gini kayak Waldo gitu. Itu kayak penonton tuh gini. Gini. Ya, Oh itu wanker gitu. Kalau kayak Itu gak boleh, itu gesture ofensif. Atau kayak gue sama Jerry. Iya, Colek, colek. Colek Iya. Iya kan? Ya jadi ya kita nggak tahu kita masih menunggu, dan juga yang menarik FIFA juga ingin memberikan kartu merah kepada pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit karena final AFCON yang kacau ketika Senegal keluar lapangan. Jadi tuh. ini pertanyaannya adalah apakah Gila, FIFA kartu sedang merah benar-benar berapa itu? melindungi integritas pertandingan atau sedang memperluas kontrol secara berlebihan, Overload kontrol menurut gua. ya kan? Yang gampangnya aja tadi solusi malas aja. Iya. Ini kalau kejadian lagi kayak Senegal gitu keluar lapangan, udah lo kartu merah ya, keluar kartu merah ya pokoknya ya. Gitu. Tapi Ya gampang aja. Ya gampang. Karena Gampang aja. balik lagi yang kayak balik kayak tutup mulut itu tidak akan menghilangkan Rasialisme. tendensi untuk rasis gitu, karena itu balik lagi itu butuh edukasi menyeluruh, perbaikan bukan sekadar pemain tapi perbaikan manusianya gitu. Tapi seenggaknya itu bisa mengontrol di lapangan untuk tidak ada ucapan rasis Iya. gitu. Makanya balik lagi ya, memang ucapan malah solusi malas gitu. Cuman ya gimana lagi, sama kan kayak solusi malas adalah duh ini pertandingan kayak bakal rusuh deh. Ini kayak dipindah aja ya. Dipindah aja, Apa nggak usah gitu. ada penonton deh gitu. Gue suruh nonton tandang Ya gitu. udah. Intinya apapun itu kita akan menunggu kalau beneran udah dijalankan. Ya pasti pemain akan beradaptasi seperti adanya VAR, sepertinya ada kartu merah pertama kali, kartu kuning pertama Iya, kali, iya, adaptasi lah semuanya. Dan kalau berbicara tentang akhir pekan, ada beberapa laga besar di akhir pekan. Hari Sabtu itu ada Leeds United lawan Burnley. Jangan lupa deadline FPL ini jam berapa? Jam setengah 12 kayaknya. Hari ini ya? Besok dong. Oh sorry benar. Hari ini dong, Ya, hari hari ini. ini. Tayangnya Jumat ini, Gimana tayangnya sih Jumat lo? Terus juga ada Millwall versus Oxford United dan Wrexham lawan Middlesbrough. Ini penentuan lolos promosi dan juga degradasi ya. Oxford bisa degradasi. Betul. Terus juga Olympique Lyon dan Arsenal Women. Ada Valencia lawan Atletico Madrid itu hari Sabtu. Como lawan Napoli, Bayer Leverkusen, dan juga ada Bayer Leverkusen lawan Leipzig yang udah gak penting-penting banget karena udah pasti juara, yang juara Bayern udah kelihatan. Dan juga ada Arsenal lawan Fulham 23.30, dan hari Minggunya ada Super Sunday Manchester United melawan
melawan Liverpool. Setengah 10 tuh. Betul, dan hari Seninnya itu ada Aston Villa lawan Tottenham Hotspur, terus juga ada Espanyol lawan Real Madrid, Persib melawan PSM Yogyakarta, Chelsea melawan Nottingham Forest, di mana kita udah dapat kepastian bahwa Chelsea akan melawan AC Milan di Gelora Bung Karno. Iya. Tanggalnya berapa sih? Tanggal berapa? Lupa di gue. Ya pokoknya adalah tinggal cek di web IG-nya Chelsea udah ada semua. Dan di Gelora Bung Karno 8 Juli. Agustus. 8 Agustus berarti ada Chelsea dan juga lawan AC Milan. We'll see, harusnya menarik. Dan yang terakhir, update kanjuruhan. Super League itu tersisa 4 lagi. Arema dijadwalkan 2 diantaranya main di kandang. Sejauh ini sih nggak kayak lawan Persebaya yang harus di Gianyar ya. 2 pertandingan itu bakal di Kanjuruhan itu lawan PSM 9 Mei dan PSIM 23 Mei. Hai, mantap. Oke lah kalau begitu. Berarti kita akan hari Senin kita melihat siapa yang akan tertawa. Liverpool ya. United Liverpool, apakah saya akan marah-marah lagi atau tersenyum bersama fans Liverpool karena lolos ke Liga Champions. Kita akan menyaksikan. Sampai jumpa di episode hari Senin dan Selasa depan. Dadah.